Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kabar saya hari ini sangat luar biasa karena Tuhan selalu menyertai saya. Pada kesempatan kali ini, mari kita sedikit mendengarkan renungan yang akan terambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai ke-30. Kitab Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 20. Mari sebelum kita lanjutkan pembacaan dan merenungkan bacaan kita pada hari ini, kita bersatu terlebih dahulu dalam doa. Puji dan syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas segala kebaikan-Mu, kami dapat bertemu kembali di hari ini setelah menghadapi penatnya kehidupan yang sedang kami jalani, Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan sedikit santapan rohani dengan Tuhan yang memberkati, agar dapat menjadi bekal bagi pertumbuhan iman kami di tengah dunia, Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Bacaan kita adalah Daniel pasal 3 ayat 19 sampai 20. Mari saya bacakan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya itu, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang untuk berkumpul melihat mereka. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu
Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah bagi setiap kita yang senantiasa membaca, merenungkan, dan mengilhami firman-Nya. Nah, tema kali ini adalah penyertaan Tuhan. Kita sudah tahu bahwa di dalam bacaan kita hari ini Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena pada masa-masa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka berada di dalam tanah pembuangan, sehingga mereka seharusnya juga mengikuti aturan yang ada di tanah tempat mereka tinggal sekarang itu. Di tanah tempat mereka tinggal sekarang ini, mereka diwajibkan untuk menyembah Allah lain, entah itu Baal, entah itu Allah-Allah yang lain. Tapi ketika orang ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau menyembah Allah lain. Mereka tetap setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan Allah satu-satunya. Meskipun mereka harus terancam kehilangan nyawa karena mereka melanggar aturan yang ada di wilayah tersebut. Apalagi aturan raja memang aturan yang sangat keras, seperti yang kita ketahui dalam bacaan kita hari ini. Karena pelanggarannya ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu diberi hukuman yang sangat mengerikan. Kita coba bayangkan aja, kita terkena api sedikit aja, itu udah panas ya. Kita melihat kobaran api, kita baru di dekatnya aja udah kerasa panas, apalagi ini sampai menyentuh dalamnya. Belum lagi yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah api yang dipanaskan 7 kali lipat dari yang biasanya. Itu bisa dikatakan kalau tubuh seseorang masuk itu langsung hangus terbakar. Nah, kalau dibandingkan dengan api kremasi mungkin lebih panas api yang ini daripada api kremasi, karena di bacaan kita hari ini kita tahu bahwa pengawal-pengawal yang sangat kuat yang mengangkat mereka bertiga pun baru mendekati aja udah hangus terbakar, udah mati. Akan tetapi karena Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak mau menyembah Allah lain, mereka tetap setia kepada Tuhan Allah, maka mereka diselamatkan. Bagaimana cara Tuhan Allah menyelamatkan mereka? Tuhan Allah mengutus malaikatnya untuk melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika di dalam perapian. Oleh karena itu, mengapa Raja Nebukadnezar melihatnya bahwa di dalam perapian itu kok ada 4 orang, padahal yang dilemparkan 3 orang. Nah, 3 orang ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan 1 orang yang dilihat oleh Nebukadnezar yang dikatakan seperti anak dewa itu adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan. Dari sini kita dapat tahu bahwa Tuhan menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai orang yang percaya kepadanya. Tentunya kita juga akan selalu disertai oleh Tuhan dalam hal apapun, karena kita juga orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Nah, Tuhan itu setia. Dia akan selalu menyertai setiap orang yang percaya kepadanya dalam apapun juga kondisinya. Ketika terpuruk, ketika bahagia, sedih, maupun ketika sedang banyak cobaan, Tuhan itu selalu menyertai. Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang ada di rumah. Ya, memang kita melihat bahwa akhir-akhir ini semua barang-barang yang ada di pasar melonjak harganya, mulai dari BBM, terus harga-harga seperti sayur mayur itu kan mulai agak naik. Dan tentunya kita sebagai manusia pada umumnya kita pasti akan stres, kita pasti akan bingung, loh Tuhan, harganya ini naik, lalu besok aku makan apa? Tapi Tuhan nggak tinggal diam. Bukti penyertaan Tuhan adalah ketika hari ini kita bertanya demikian, ternyata besok kita masih bisa makan, besok kita masih bisa menikmati
berkat jasmani yang disediakan, itu adalah bukti penyertaan Tuhan yang sangat sepele sebenarnya. Cuman kita sendiri sering lupa dan tidak menyadari itu. Nah, karena Tuhan menyertai kita sebagai umatnya, sebagai orang yang percaya kepadanya, Tuhan dapat membuat manusia, Tuhan dapat membuat kita yang percaya kepadanya itu menjadi sosok yang kuat menghadapi segala cobaan dan segala halangan yang akan datang. Gak cuma menghadapi aja, tapi kita juga dapat mengatasinya di dalam nama Tuhan. Oleh karena itu kita nggak usah khawatir akan apa yang akan kita makan, akan kita pakai, akan kita minum besok hari. Seperti ada lagi yang berkata, burung di udara aja dipelihara, masa kita sebagai umatnya itu enggak? Kita sebagai orang yang percaya kepadanya masa nggak dipelihara? Kita juga pasti akan dipelihara, meskipun di dalam gejolak ekonomi yang sangat tidak menentu seperti sekarang ini, atau juga keadaan kesehatan dunia, kesehatan lingkungan kita yang sudah tidak mungkin untuk dapat kita tangani karena polusi yang selalu terjadi setiap harinya selalu meningkat. Tapi Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu memberikan udara yang baru ketika kita bangun pagi. Kita masih bisa menghirup udara tersebut, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan, juga ada bukti penyertaan Tuhan. Kita diberi kesehatan, kita diberi berkat berkelimpahan dalam keseharian kita. Gak cuma berhenti di situ juga, kita juga menerima penyertaan Tuhan itu di dalam pekerjaan maupun studi kita. Kalau kita nggak menerima penyertaan Tuhan, nggak mungkin kita bisa bertahan menghadapi tekanan pekerjaan yang semakin hari semakin meningkat, ataupun tuntutan studi yang semakin tinggi. Nah, dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita tahu bahwa Tuhan menyertai mereka. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan menyertai mereka bertiga. Tentunya Tuhan juga akan selalu menyertai kita sebagai orang yang percaya kepadanya juga. Selamat beraktivitas bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan kiranya Tuhan memberkati sisa hidup kita ke depannya nanti. Mari kita bersatu kembali dalam doa. Puji dan syukur Tuhan atas penyertaan-Mu yang telah kami terima setiap harinya. Ampuni kami Tuhan apabila kami masih sering lupa akan penyertaan-Mu yang senantiasa kami terima, akan berkat-Mu yang senantiasa kami nikmati Tuhan. Baik Tuhan, tolong sertai kami juga apabila sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, tolong sertai kami. Tuhan, tolong kuatkan hati, pikiran kami agar kami dapat selalu berjalan di dalam kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.